channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Darah Wanita Iblis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Sayup-sayup terdengar lolongan anjing menggema memecah keheningan malam di kediaman Widya. Sampai tengah malam pun kediaman Widya masih dipenuhi dengan sanak saudara. Widya merapatkan selimutnya, udara dirasanya amat dingin hingga menusuk ke tulang. Sartika yang sedari tadi kelelahan kini sudah terlelap. Wush, wush. Tirai bergoyang, tertiup angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Suara ranting pohon yang bergesekan memberi kesan aura mistis di sekitar kediaman Widya. Widya meringkuk takut, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan tengguknya seperti ditiup seseorang. Angin lembut membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menangis ketakutan. Hatinya berkata jika ada bahaya yang sedang mengintainya. Ia ingin teriak, namun suaranya seperti tercekat di kerongkongan. Sesuatu seperti sedang menjalari tubuhnya, meraba setiap senti demi senti lekuk tubuhnya. Widya ingin berontak, tapi entah mengapa tubuhnya seolah terkunci dan sulit bergerak. Widya hanya bisa menangis. Ia seketika teringat pada kertas yang diberikan Mas Yudi padanya. Ia menyesal karena tidak menghafalkannya dan jarang menunaikan tiang agamanya. Ia merasa selama ini teror itu telah usai. Namun ternyata ia salah. Ternyata teror itu masih menghantuinya. Sesuatu itu mulai menggeliat mendekati leher dan beranjak mendekati mulut Widya yang bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Widya tidak kuasa berontak. Sesuatu yang tidak berwujud itu memasuki kerongkongan dan menguasai diri Widya. Widya tahu jika itu bukanlah dirinya, tapi Widya tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa pasrah ketika tubuhnya bergerak tidak sesuai dengan keinginannya. Ia melompat-lompat di atas ranjang hingga membuat Sartika terbangun dari tidur lelapnya. Sartika menatap Widya dengan raut wajah yang keheranan. "Widya, kamu kenapa, Wid?" tanya Sartika ketika melihat keanehan sikap sahabatnya. Widya menatapnya dengan senyum yang menyeringai. Kemudian, "Widya!" Sartika seketika beranjak dari tempat tidur dan berlari keluar. "Tolong! Tolong!" Ia menuruni anak tangga sembari meminta tolong. Para kerabat yang masih berada di dalam rumah dengan cepat berlari mendekati Sartika. "Ada apa?" mereka serentak bertanya. "Tolong, Widya sepertinya kesurupan." Sartika menunjuk ke arah kamar dengan wajah yang ketakutan. Beberapa orang lelaki dan ibunya Widya berlari menuju kamar Widya. Sartika segera menelpon Pak Ustadz dan Mas Yudi secara bergantian. Ia begitu khawatir dengan nasib sahabatnya itu. "Widya, Widya, sadar nak!" Isak ibunya begitu melihat putri kesayangannya kini sedang menempel di dinding kamarnya. Rambutnya tergerai panjang dengan mata yang berubah menjadi putih sempurna.
Wajahnya menjadi keriput persis seperti nenek-nenek. "Aku bukan Widya. Aku jin yang akan mengambil nyawa Widya sebagai tumbal," desisnya yang diiringi tawa nyaring menakutkan. "Jangan ambil anakku," rintih orang tua Widya. Tangannya terulur memohon agar anak kesayangannya segera dikembalikan. "Dia milikku." Widya merangkak semakin tinggi dan menempel di langit-langit kamar. Ia menatap tajam ke arah ibunya. "Wid, sadarlah nak." Hihihihihi. Widya terkekeh mengejek. Sat. Wanita itu tergantung dengan kaki yang menempel di langit-langit kamar. Rambutnya tergerai dengan tawa yang amat menyeramkan. Semua yang berada di kamar berangsur mundur ketakutan. Hanya ibunya saja yang masih setia meminta anaknya untuk diturunkan. Dap, dap, dap. Suara kaki Sartika menggema di seluruh ruangan. Ia berhasil meminta tolong Mas Yudi dan Pak Ustadz yang kini berada di perjalanan. Sartika amat yakin jika Widya pasti diganggu makhluk yang sama. "Astaga, Widya!" Sartika menjerit histeris melihat kondisi kawannya yang kini tergantung dengan posisi terbalik. Kepala Widya perlahan memutar melihat ke arah Sartika dengan tubuh menghadap ke belakang. Widya tersenyum lebar mengejek Sartika yang kini tubuhnya sudah basah karena ketakutan. "Pak Ustadz, cepatlah datang!" batin Sartika. Tubuhnya bergetar hebat. "Sar, ikutlah denganku, Sar." Hihihihihi. Widya mengeluarkan tangannya ke arah Sartika. "Tidak, Wid, aku tidak mau," jawab Sartika dengan bibir gemetar. Brak! Widya terjatuh dengan posisi terbaring. Sekejap mata ia berdiri dengan cepat. Tangannya memutar kembali kepalanya ke posisi semula. Dap, dap, dap. Setan! Semua yang berada di situ termasuk Sartika dan ibunya berlomba untuk keluar dari kamar. Mereka berdesakan untuk menghindari Widya yang kerasukan. Hihihihihi. Tawa Widya semakin nyaring membuat bulu Roma merinding. "Pak Ustadz, syukurlah sudah datang," seru Sartika begitu melihat Pak Ustadz dan Mas Yudi di ambang pintu. Belum lagi Pak Ustadz melangkah masuk, Widya dengan gaya mengerikan datang dengan menuruni anak tangga. Ia merangkak dengan kepala yang terbalik dan rambutnya terjuntai di lantai. "Astagfirullahaladzim, Widya!" seru Mas Yudi. Oh. Mau apa kalian datang ke sini? Widya akan menjadi milikku," ucapnya lantang. "Lepaskan Widya, jin kafir, atau kau mau merasakan panas di sekujur tubuhmu?" Ustadz menantang dengan menunjuk ke arah Widya yang saat ini sudah berdiri dengan tatapan tajam. Ia menyeringai seolah mengejek Pak Ustadz dan Mas Yudi. "Tidak, malam ini juga Widya akan menjadi tumbal." Ia melotot ke arah Pak Ustadz. Tanpa banyak bicara, Pak Ustadz mulai membacakan doa, begitupun juga Mas Yudi. Awalnya Widya hanya tertawa mengejek, tapi lama-kelamaan tawa itu berubah menjadi teriakan kesakitan yang amat dalam dan menyiksa, membuat siapapun yang mendengar merinding karenanya. "Ah,
Panas! Teriak Widya. Ampun! Brak! Setelah mengucapkan ampun, Widya langsung luruh dan ambruk tidak sadarkan diri. Widya kemudian diangkat ke atas sofa ruang tengah. Ibunya tidak henti mengucap syukur atas keselamatan anaknya. Malam itu keluarga berembuk bahwa Widya akan menjalani ruqyah dan untuk sementara waktu tinggal di pesantren kepunyaan Pak Ustadz. Tujuannya adalah agar Widya bisa diawasi dan lebih mengerti ilmu agama. Kita beralih lagi ke kediamannya Memes. Wanita cantik itu kini semakin tidak terurus. Tubuhnya kini amat kurus karena selalu memberi makan peliharaannya. Malam itu hatinya resah dan gundah gulana karena jika Mas Gun gagal memangsa Widya, maka mamanya akan menggantikan posisi Widya, yaitu mamanya akan menjadi tumbalnya. Memes sangat berharap Mas Gun berhasil. Dengan begitu, harta kekayaan Mas Fadlan bisa ia nikmati bersama mamanya. Brak! Tiba-tiba pintu apartemen terbuka dengan kencang, memecah lamunannya Memes. Memes tersentak dan menatap nanar ke arah pintu. Brak! Pintu kembali tertutup dan makhluk tinggi hitam berbulu dengan mata merah menyala sebesar bola pingpong menyeringai dan menatap tajam seraya berkata, "Memes!" Suara lantang Mas Gun menggetarkan jiwa Memes yang saat itu sedang asik berbaring. Ia tidak menyangka ternyata Mas Gunlah yang datang dengan membuka pintu. "Mana tumbalku, Mes?" bentak sosok itu. Memes terdiam, wajahnya berubah pucat mendengar ucapan dari sosok itu. Pasti ia tidak berhasil menjadikan Widya tumbal. Kalau begitu berarti, "Mama!" Memes berteriak histeris. "Hahaha, benar, mamamu akan menjadi tumbal berikutnya." Mas Gun tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi taringnya. Jangan ambil mamaku. Aku janji besok akan mencari tumbal lain," tawar Memes seraya terisak. "Tidak bisa, aku terlalu lama menunggu." Gendruwo itu menatap tajam dan menolak tawaran dari Memes. "Aku bisa memberimu darahku setiap waktu." Lagi Memes berusaha meminta kebaikan hati kepada Gendruwo. "Tidak bisa, darah berbeda dengan tumbal. Perjanjian tetap perjanjian." Gendruwo itu mengeluarkan asap tebal. "Aku mohon, jangan ambil mamaku. Dia adalah hidupku." Memes bersimpu dengan ratapannya yang terdengar pilu. Brak! Pintu kamar Memes tertutup kencang. Memes beranjak dari ranjang dan berlari mendekati pintu. Memes pun berusaha keras untuk membuka pintu yang terkunci. "Mama, mama!" teriak Memes kencang. "Memes, Memes!" Suara mama terdengar pilu. Hati Memes tersayat mendengar suara ibunya yang seperti amat kesakitan. Entah apa yang dilakukan oleh Gendruwo itu dengan ibunya Memes. "Memes!" Suara kencang itu perlahan terdengar pelan dan hilang. "Mama, mama!" Memes berteriak histeris. Hatinya sakit karena tidak bisa menolong mamanya dari jeratan perjanjian iblis itu. Puk, puk, puk. Tangan Memes memar dan berdarah karena terus memukul pintu.
Ia akhirnya luruh ke lantai dengan tangis mata yang sembab dan air mata yang terus jatuh di pipinya. Ia benar-benar hancur. Klak! Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Memes tanpa menunggu langsung berdiri dan berlari untuk mencari mamanya. Ia benar-benar takut kehilangan mamanya. Matanya mengitar mencari keberadaan mamanya. Mama, mama. Bibir cantiknya tidak lepas dari sebutan mama. Tubuhnya gemetar tatkala ia melihat pintu kamar mamanya tertutup rapat. Dengan tangan yang juga bergetar hebat dan hati yang diliputi perasaan was-was, Memes pun akhirnya membuka pintu kamar itu dan... Mama! Tubuh Memes luruh ke lantai. Matanya menangkap pemandangan yang amat sangat menyayat hatinya. Ia bersimpuh dengan tangan yang mengarah pada sosok yang amat ia cintai di dunia ini. Mamanya kini sudah dalam posisi tergantung di langit-langit kamarnya, dengan lidah yang terjulur dan mata yang melotot. Mamanya tergantung dengan seutas tali. Mama! Mama! Memes meraung sembari merangkak mendekati mamanya. Tubuhnya lemas tidak berdaya. Ia merasakan pusing yang teramat sangat. Dan tiba-tiba, brak! Ia ambruk ke lantai dan pandangannya menjadi gelap semuanya. Kita kembali ke Widya. Bagaimana Mbak Widya? Apa Anda betah di sini? Ujar Pak Ustadz yang datang mengunjunginya sore itu. Iya Pak Ustadz, saya amat betah. Alhamdulillah, kini hidup saya semakin terarah dan tenang. Widya menatap Pak Ustadz penuh makna. Apa Ustadz Yudi yang selama ini mengajarkan Mbak Widya? Pak Ustadz bertanya dengan senyum yang terkembang seolah menyiratkan sesuatu. Iya Pak Ustadz, saya tidak menyangka Mas Yudi ternyata seorang ustadz dan pengajar di pesantren yang Pak Ustadz kelola ini. Widya menjawab pelan. Iya Mbak, selain pengajar, dia juga seorang duda beranak satu. Kelekar Pak Ustadz yang membuat wajah Widya bersemu marah. Apa maksud Pak Ustadz sebenarnya? Ah, Pak Ustadz, kok jadi ngomongin Mas Yudi? Saya baru saja kehilangan suami Pak Ustadz. Saya belum tertarik kepada siapapun. Tolak Widya sopan. Ia merasa sungkan jika membicarakan laki-laki lain selain mantan suaminya. Loh, saya tidak bermaksud begitu Mbak Widya. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Hehe, seloroh Pak Ustadz. Saya senang melihat Mbak kini lebih ceria dan lebih legowo dengan keadaan. Sudah bisa menerima keadaan. Sebulan di pesantren nampaknya Mbak banyak perubahan. Puji Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz benar. Di sini saya merasa lebih tenang. Semua berkat kebaikan Pak Ustadz dan juga Mas Yudi. Ucap Widya tulus. Iya Mbak, sama-sama. Oh ya Mbak, saya mau menyampaikan kabar bahwa Mbak Sartika sebentar lagi akan dipinang sama anak saya. Mereka sekarang sedang bertaaruf, ungkap Pak Ustadz dengan raut wajah bahagia. Alhamdulillah, benarkah itu Pak Ustadz? Saya turut bahagia Pak. Widya menjawab dengan sukacita. Pak Ustadz pun mengangguk. Sartika anak yang baik, dia pantas mendapat jodoh yang baik juga. Puji Pak Ustadz. Pak Ustadz, seseorang memanggil Pak Ustadz dengan suara lantang.
Ternyata itu adalah suara antang Mas Yudi yang menghentikan percakapanku dengan Pak Ustadz. Sambil berlari kecil, Mas Yudi tersenyum manis memandang ke arah Pak Ustadz dan diriku. Ia menggandeng seorang anak perempuan yang amat manis. Umurnya berkisaran sekitar 4 tahunan. "Assalamualaikum Pak Ustadz," sapanya sembari mencium punggung tangan Pak Ustadz. Entah kenapa kulihat lelaki ini semakin lama semakin terlihat maskulin dan tampan. Apakah ini perasaanku saja? "Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja Ustadz Yudi?" jawab Pak Ustadz ramah. "Assalamualaikum Aisyah cantik. Sudah makan?" Pak Ustadz memalingkan wajahnya ke arah gadis kecil yang memakai jilbab pink senada dengan bajunya. Gadis kecil itu mengangguk pelan. "Papa, tante itu siapa, Pak?" Gadis kecil itu menunjuk ke arahku yang sedari tadi berdiri mematung di belakang Pak Ustadz. "Dia calon mama barumu, insya Allah," Pak Ustadz memotong ucapan Mas Yudi. Sontak saja aku dan Mas Yudi salah tingkah. Apa-apaan Pak Ustadz ini? Gadis kecil itu perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku gemetar sewaktu anak itu menyentuh tanganku. Matanya yang indah dan bulat sempurna itu memandang kagum ke arahku. Ada desiran hangat mengalir di hatiku, seolah ada ikatan batin antara kami. Padahal aku baru pertama kali berjumpa dengannya. "Benarkah Pak Ustadz, Aisyah punya mama secantik ini?" Ia menatapku dan tiba-tiba mengeluarkan tangannya, seolah meminta untuk dipeluk. Aku tidak bisa menolak uluran tangannya, seolah aku tertarik dengan dirinya. Tubuh ini tiba-tiba merunduk dan membungkuk menerima uluran tangan kecilnya. Ia memelukku erat, hatiku terenyuh dan terasa damai di dekatnya. "Tante cantik sekali. Aisyah yakin hati tante juga cantik." Ia membisikkan kata itu di telingaku. Aku semakin terbuai oleh kata-kata gadis kecil yang cantik ini. Ia kemudian melepaskan pelukannya dan berjalan menuju papanya yang sedari tadi hanya senyum-senyum tidak menentu. "Ayo Aisyah, main sama Pak Ustadz." Pak Ustadz menggapai tangan Aisyah dan mengajaknya pergi dari kami. Ia seperti memberi ruang untukku dan juga Mas Yudi. "Maafkan perkataan Aisyah tadi ya." Mas Yudi memaksakan senyumnya. Aku yakin ia salah tingkah karena ulah anaknya. "Iya Ustadz, saya tidak masalah dengan ucapan gadis cantik tadi," ujarku meyakinkan. "Dia anakku satu-satunya. Ibunya meninggal sesaat setelah ia dilahirkan. Karena itu dia tidak pernah tahu rasanya dipeluk seorang ibu. Dan selama itu, aku belum pernah mengenalkan siapapun padanya. Aku takut ia akan menolak. Aku sungguh tidak menyangka responnya padamu sungguh berbeda. Ia sepertinya amat menyukaimu." Mas Yudi tersenyum getir. Aku hanya tersenyum simpul mendengar ucapannya. "Oh ya, bagaimana keadaan Mbak Wit sekarang? Apa masih ada gangguan?" selidik Mas Yudi. "Alhamdulillah Mas Yudi, sekarang saya benar-benar sudah terbebas dari gangguan. Hidup saya terasa amat tenang dan bahagia saat ini," jawabku antusias. Mas Yudi pun menganggukkan kepalanya. "Apa Mbak Widya sudah bisa membuka hati? Sedikit saja Mbak."
Tiba-tiba Mas Yudi melontarkan kalimat yang sukses membuatku mematung karenanya. Sungguh di luar dugaan, tidak menyangka Mas Yudi bisa berucap seperti itu. Maksud Mas apa ya? Aku tergugup karenanya. Saya berniat menjalani ta'aruf dengan Mbak Widya. Jika Mbak tidak keberatan, ia terbata. Matanya berpaling menatap lalu lalang kendaraan. Ya, pesantren yang kini ku tempati berada di samping jalan. Tapi saya belum lepas dari masalah saya, Mas. Dan saya masih berduka. Saya belum bisa melupakan kenangan tentang almarhum suami saya. Aku menjawab dengan bibir gemetar. Sebenarnya tidak enak menolak niat baiknya, tapi ini terlalu cepat untukku. Ya tidak sekarang juga, Mbak. Nanti tunggu Mbak siap. Saya melihat sesuatu antara Mbak dan anak saya juga Pak Ustadz yang sepertinya ingin menjodohkan kita. Ya jika Mbak berkenan, saya tidak memaksa. Mas Yudi melayangkan senyum manisnya dan berbalik. Ia mulai melangkah pelan meninggalkanku dengan wajah tertunduk. Kenapa hati ini terasa sakit melihat tingkahnya? Mas Yudi memang lelaki yang amat baik. Ia sopan dan selalu ada untukku ketika aku membutuhkan pertolongannya. Dari fisik, ia pun tidak kalah tampan dari Mas Fadlan. Jika nanti berumah tangga dengan lelaki soleh ini, hidupku pasti lengkap dan bahagia bersama dengan putrinya. Apalagi yang aku tunggu? Bukankah aku memang memimpikan mempunyai seorang anak perempuan? Mas Yudi, tunggu! Dengan berlari kecil, aku mengejarnya. Sartika benar, aku memang harus bahagia. Mau sampai kapan aku harus bersedih? Bukankah Mas Fadlan juga tidak akan pernah kembali? Aku bergumam dalam hati. Iya Mbak Widya, kenapa? Ia menghentikan langkahnya dan berpaling melihat ke arahku. Iya Mas, saya mau. Tapi bisakah Mas Yudi menunggu hingga saya siap? Tanyaku ragu-ragu. Ia terdiam sejenak dan kurasakan rona bahagia terpancar di wajah tampannya. Lalu kemudian Mas Yudi mengangguk dan berucap, saya akan sabar menunggu Mbak Widya siap. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kapanpun itu. Karena saya yakin Mbak Widya akan menjadi mama yang baik untuk anak saya, Aisyah dan juga adik-adik Aisyah kelak. Ia berkelekar, wajahku pun langsung bersemu merah. Mbak mau ikut saya atau berdiri di sini? Ajak Mas Yudi. Mau kemana Mas? Tanyaku penasaran. Ikut gabung dengan Pak Ustadz dan Aisyah di sana, tunjuk Mas Yudi. Aku mengangguk dan berjalan beriringan bersama Mas Yudi. Kebersamaan seperti ini mengingatkanku kepada almarhum suamiku dulu, di mana kami sering berjalan sambil berpegangan tangan. Apakah aku bisa merasakan bahagia seperti dulu? Pof memes. Semenjak kepergian mama, hidupku menjadi tidak ada gunanya. Harta yang kumiliki tidak dapat memberi bahagia. Tidak ada semangat sedikit pun dalam hidupku. Aku menjadi jarang makan, mandi, dan hidup merasa tidak ada gairahnya. Tubuhku menjadi amat kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Untuk berjalan saja, aku pun sudah susah. Semua karena setiap malam jin sialan itu menghisap darahku dan menjumbuiku tanpa ampun. Aku seperti tiada daya dan upaya. Dalam hati perasaan sesal selalu menyelimutiku.
Aku hanya ingin meminta maaf kepada Widya, wanita yang selama ini selalu kusakiti. Berbekal informasi dari sopir, aku mencari keberadaan Widya. Aku berencana untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan memakai kursi roda, Pak sopir mengantarku ke tempat di mana Widya sekarang tinggal. Hatiku sungguh tidak karuan terbayang kemarahan yang akan Widya luapkan ketika mendengar kejujuranku. Mobil berhenti di depan pekarangan luas yang kini dihiasi dengan janur dan ucapan selamat menempuh hidup baru. Aku terperangah siapa yang akan melangsungkan pernikahan. Apakah mungkin Widya? Pak sopir membantuku turun dan menaiki kursi rodaku. Kami berjalan menuju rumah yang saat ini ramai dengan tamu undangan. Sah, alhamdulillah, suara lantunan doa terdengar syahdu hingga di luar rumah. Hatiku berdegup kencang ketika memasuki rumah dan melihat dua pengantin sedang bersimpuh di depan orang tuanya. Jelas itu adalah Widya. Aku sangat mengenalinya karena Mas Fadlan dulu sering berfoto dengan Widya. Widya, Widya. Jeritanku membuat semua orang yang berada di ruangan itu menatap tajam kepadaku, termasuk dengan Widya. Ia bangkit dan melangkah pelan ke arahku. Brak! Aku segera bersimpuh di kaki Widya. Wanita itu tampak heran dan segera mengeluarkan kedua tangannya. Widya, tolong maafkanlah aku. Isak tangisku. Air mata ini jatuh tanpa bisa kubendung. Kamu siapa? Tanya Widya. Aku Memes, wanita yang sudah merebut dan membunuh suamimu. Aku jugalah yang sudah mengirim makhluk mengerikan kepadamu, ungkapku kepada Widya. Wanita itu terdiam. Aku tahu dia pasti amat marah. Aku sudah pasrah, wanita sejagat. Aku memang tidak pantas mendapatkan kata maaf. Sudahlah Mes, aku sudah sejak lama memaafkanmu. Biarlah urusan Mas Fadlan itu jadi urusanmu. Sebaiknya kau menyerahkan diri kepada polisi dan kau harus segera bertobat. Wanita itu melepaskan genggaman tanganku dan beranjak meninggalkanku yang masih bersimpuh di lantai. Sesak rasanya hatiku, tapi apa yang dikatakan wanita itu benar. Aku harus menyerahkan diri kepada polisi dan segera bertobat. Lolongan anjing terdengar bersaut-sautan. Aku sangat hafal jika ini pertanda gendro itu datang dan meminta jatah. Aku hanya terbaring dengan pasrah. Tubuhku sudah amat lemah dan tidak berdaya. Sepertinya malam ini adalah malam terakhirku untuk menikmati tubuh dan darahmu karena kondisimu amat lemah. Tapi aku tidak peduli. Lantang suaranya membuatku semakin pasrah. Kesakitan menjalari sekujur tubuhku saat hujaman demi hujaman terarah padaku. Apalagi saat ia menghisap darahku tanpa ampun. Tubuhku semakin melemah, pandanganku memburam. Tidak lama kurasa kulitku seperti disayat dengan pisau. Perih, sakit hingga kerongkongan dan aku di mana? Kenapa aku bisa melihat diriku dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun? Hahaha, kau sudah mati, Mes. Suara menggelegar itu membuat nyaliku menciut.
Aku segera menoleh dan melihat genderuwo itu sedang menyeringai mengejekku. Ia berbalik dan hilang menembus dinding. Aku terhenyak, tidak dapat berkata sedikit pun. Mes, seseorang memanggil namaku dan aku sangat hafal suara itu. Mama, ucapku bahagia. Ia melambai dan mengajakku duduk bersamanya. Aku lalu duduk di sampingnya dan memeluk erat tubuhnya. Kami sama-sama memakai baju putih dengan lingkaran hitam mengelilingi mata dan bermuka pucat. Tersenyum bahagia dengan kaki yang menjuntai di atas lemari. Kini kami sedang memperhatikan siapa-siapa yang sedang mendengarkan cerita ini. Apakah kalian merasakan kehadiran kami? Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.